Bab 40. Apa yang terjadi tadi malam di kediaman Dirman menyebar di penjuru kantor. Pak Handoko selaku orang tua Fatma tentu saja mendapat gunjingan dari orang-orang terutama para wanita yang mengecam keras aksi yang dilakukan oleh Fatma. Menurut sebagian orang, apa yang dilakukan oleh Fatma tentu saja kekanakan. Tidak ada lagi zaman di mana ada acara menjebak seperti yang sedang marak di sinetron. Seharusnya Pak Handoko itu bilang sama putrinya buat berhenti nonton sinetron. Kalau enggak berhasil seperti ini, kan jadi malu sendiri, komentar seorang wanita. Kalau saya jadi Pak Handoko juga pasti malu. Alangkah banyak single parent di dunia ini, tapi enggak seperti anaknya Pak Handoko. Ini namanya mencoreng nama baik single parent di dunia ini Gara. Gara ulah satu orang perempuan, balas temannya tak kalah sadis. Mereka berbincang tanpa menyadari jika saat ini Pak Handoko sedang berada di belakang mereka. Pria paruh baya itu langsung pergi ke ruangannya dan membanting pintu dengan keras, sebagai bentuk pelampiasan amarahnya. Siska, kirim surat pemecatan Bu Fatma. Bilang sama dia, kalau perusahaan tidak menerima dia lagi. Lebih baik Pak Handoko memecat putrinya daripada Fatma terus berada di kantor dan akan terus menjadi bahan gunjingan orang lain. Fatma yang tahu jika dirinya dipecat oleh sang papa tentu saja tidak terima. Namun, keputusan sudah dibuat dan ia tidak bisa lagi untuk berunding dengan papanya sendiri. Sementara Hussein sendiri sudah dalam kondisi yang baik setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Pria tua itu marah pada istrinya yang menurutnya sangat tidak punya otak. Berani merusak rumah tangga orang demi kebahagiaannya sendiri tentu saja membuat Hussein marah. Tidak hanya Hussein, tapi juga Dirman ikut marah pada sang ibu. Maafkan kakek, Arga. Gara-gara nenek kamu, rumah tangga orang tua kamu nyaris saja hancur. Nenek kamu memang dari dulu enggak punya otak. Dia hanya mengandalkan emosinya, tanpa memikirkan logika dan hati. Hussein bersandar pada tempat tidur sambil menatap cucunya. Tidak ia pedulikan jika saat ini ada Ningrum di dalam ruangan. Enggak masalah, kakek. Seharusnya nenek nanti minta maaf pada orang tuaku. Perbuatan nenek bisa saja menghancurkan rumah tangga papa dan mami. Arga melirik neneknya kemudian mendengus. Ini peringatan terakhir untuk nenek supaya jangan merusak rumah tangga papa dan mamiku. Apapun alasannya, aku enggak akan terima. Jangan sampai membuat aku menyesal karena sudah kenal dengan keluarga ini. Pemuda itu berujar dengan santai kemudian pamit pada kakek dan bapaknya yang berada di dalam ruangan untuk pergi ke kampus. Arga mengabaikan Ningrum yang sejak tadi tidak membuka suara sama sekali. Ibu dengar itu. Dirman memberi peringatan pada ibunya untuk tidak membuat sesuatu hal yang akan menyebabkan putranya menjauh dari keluarga mereka. Setelah itu Dirman pamit pada bapaknya untuk kembali ke kantor dan sore ia berjanji akan menjemput bapaknya untuk pulang ke rumah. Sementara di lain sisi Nia sendiri sedang belanja kebutuhan dapur bersama Empok Atun dan Kelo. Sedangkan si kembar dititipkan pada Yuni. Kamu mau apa, Kel? Langsung ambil aja. Enggak usah malu, wanita itu segera menghentikan ucapannya saat melihat troli milik putranya yang sudah penuh dengan cemilan. Malu, cicitnya lirih. Sementara Kelo yang mendapat tatapan maut dari maminya hanya meringis dan menggaruk kepalanya. Ini bukan punya aku aja, kok, Mi. Ada punya Bang Arga, Alea, dan Alana juga udah aku masukin semua. Kelo menatap maminya. Mami enggak perlu repot-repot cari cemilan untuk mereka. Semuanya udah aku catat di sini. Pemuda itu kemudian menunjukkan sebuah chat yang berisi jenis tulisan cemilan yang tentu saja dikirim oleh Arga. Sementara untuk Alana dan Alea sendiri ia sudah hafal di luar kepala jenis cemilan yang disukai oleh kedua adiknya itu. Yah, kalau begitu kamu dorong trolinya ke kasir. Mami dan Nenek Atun mau cari bumbu lainnya. Ini belum selesai, kok, Mi. Masih ada beberapa jenis lagi yang belum dimasukkan ke dalam troli. Mami, mau keliling, silakan. Pemuda itu kemudian mendorong troli menjauh dari sang mami menuju rak makanan lainnya yang belum ia datangi. Sementara Nia hanya bisa memijat pelipisnya menatap punggung Kelo dengan tatapan nelangsa. Kalau seperti ini rasanya Nia menyesal untuk mengajak Kelo ke supermarket.
Wanita itu kemudian kembali menyusuri rak bahan-bahan yang diperlukannya hingga tanpa sadar tak sengaja troli miliknya menabrak troli milik orang lain. Aduh, maaf, Mbak. Enggak sengaja. Seorang wanita hamil segera meminta maaf karena tidak sengaja menabrak troli milik Nia. Wanita itu terlihat susah payah membawa tas di pundaknya. Nia menggelengkan kepalanya dan menarik troli sedikit menjauh. Enggak apa-apa. Namanya bukan jalanan lebar, sahut wanita itu santai. Sayang, aku cari kamu dari tadi. Seorang pria tiba-tiba datang dan menatap wanita hamil itu cemas. Wanita hamil itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Enggak apa-apa, kok, Mas. Tadi aku enggak sengaja menabrak troli milik Mbak ini. Dia menunjuk troli milik Nia membuat laki-laki itu menoleh dan terkejut mendapati sosok yang sudah lama tidak terlihat berdiri tak jauh dari posisi mereka berada. Ramon. Nia menatap dengan sebelah alis terangkat. Tidak menyangka akan bertemu dengan Ramon di sini. Ini istri kamu, Nia. Ramon terkejut mendapati mantan kekasihnya berada di hadapannya. Terlebih lagi wajah Nia tampak lebih cantik dan bersinar. Iya, aku dengan istriku. Kak, kamu apa kabar? Kabarku baik. Seperti yang kamu lihat, wanita itu mengangkat bahunya sambil tersenyum. Selamat ya atas pernikahan kamu. Untung kamu nikahnya sama istri kamu yang sekarang, dan bukan Sarah. Iya, Ramon menjawab dengan gugup. Tak tahan melihat wajah Ramon yang terlihat gugup dan takut saat berada di depannya, Nia kemudian pergi. Diikuti oleh Empok Atun untuk memilih bahan lainnya. Setelah Nia dan Empok Atun pergi, istri Ramon menoleh dan menatap curiga suaminya. Itu siapa, Mas? Kok, sepertinya Mas Ramon terlihat gugup dan takut. Itu Nia, mantan yang aku ceritakan dulu. Oh, jadi itu yang namanya Nia. Tapi aku lihat kok cantik dia daripada Mbak Sarah. Seberapa cantik dia, bukan milik aku. Tapi kamu, punya aku. Ramon menjawil dagu istrinya dan memberi kecupan di bibir. Ya udah, yuk, kita belanja lagi. Apa yang kamu butuhkan lagi? Sepertinya udah cukup, Mas. Kita bisa langsung pulang setelah bayar. Ayo. Kedua pasangan suami istri itu kemudian berbalik pergi menuju kasir. Ramon memang menceritakan semua kisah masa lalunya pada sang istri. Jadi, istrinya tidak akan menghakiminya ataupun curiga berlebihan terhadapnya.